Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran lillah salatan wassalaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mustaqatun ila arba'i nafarin talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mutmimul ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati pula, serta anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Di antaranya ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita mampu mensyukuri nikmat tersebut. Salawat teriring salam semoga turah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khotimah. Bapak Ibu guru, orang tua murid, serta anak-anak yang Bapak banggakan. Salah satu tempat penuh kenikmatan yang kekal dan sempurna dan tidak ada di dalamnya kekurangan apapun adalah surga. Surga adalah tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang mentaati perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, serta mengakui kebenaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga juga merupakan tempat bagi orang-orang yang dikaruniai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan para nabi, siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Setiap manusia pasti akan merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin masuk di dalamnya, siapapun orangnya, dimanapun dia tinggal, apalagi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu, surga bukan hanya bisa dirindukan oleh kita, tetapi justru sebaliknya, surga sendiri malah yang merindukan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'i nafarin talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mutmimul ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan. Yang artinya surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama yaitu orang yang gemar membaca Al-Qur'an.
Yang kedua, orang yang memelihara lisan dari ucapan keji dan mungkar. Yang ketiga, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Dan yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, berdasarkan hadis ini, maka ada 4 golongan yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran atau tahlil Quran. Maka setiap waktu dan kesempatan yang kita miliki, lisan kita harus senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran akan memperoleh ketenangan dalam hatinya. Karena membaca Al-Quran itu salah satu bagian zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya mengingat Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Dan orang yang membaca Al-Quran itu nanti ketika di hari kiamat pun akan diberikan syafaat dari Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dan akan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Para pendengar yang budiman, oleh karena itu kesempatan Ramadan ini mari kita jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang selalu diisi dengan membaca Al-Quran. Jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita dan yang suatu saat nanti akan memberikan pertolongan kepada kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wahafizil lisan. Orang yang selalu menjaga lisannya dari kata-kata yang kotor, mencaci maki, menghujat. Pada saat ini ada sebagian orang yang sering menghina, mencaci maki dan menyebarkan ujaran kebencian. Dia tidak peduli apa yang diucapkannya asalkan tujuannya itu tercapai. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengemukakan ada 14 macam bahaya lidah kita. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat membuat hati kita kasar. Oleh sebab itu, orang yang dapat menjaga lisannya dengan baik termasuk orang yang beriman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Ada juga hadis yang mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka keselamatan manusia itu salah satunya ada di lisan kita, ada di lidah kita. Salamatul insan bihifdil lisan.
Selamatnya manusia tergantung pada lisan kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan yang ketiga yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa mutmimul ji'an. Orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Saat ini banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Apalagi dalam kondisi pandemi Corona atau COVID-19 ini, banyak saudara kita yang terkena dampaknya. Sudah seharusnya kita saling membantu mereka yang saat ini dalam kesulitan atau kesusahan. Ingatlah, ketika memberikan makan termasuk amal sosial yang mulia. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya kebaikan yang kita lakukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya siapapun mukmin yang memberikan makan mukmin yang kelaparan pada hari kiamat, nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bapak, Ibu, guru serta orang tua murid dan anak-anak yang kami banggakan. Lalu golongan yang keempat yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Was-shaimina fi syahri Ramadan. Bersyukurlah bagi kita yang senantiasa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pintu khusus bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dalam sebuah hadis Nabi dari Sahal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dalam surga itu ada pintu-pintu yang disebut dengan Ar-Royan, yang pada hari kiamat tidak akan ada orang yang masuk ke surga melewati pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Tidak akan ada orang yang melewati pintu itu selain mereka. Selalu dikatakan kepada mereka, mana orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa sendiri lalu menghadap. Tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apalagi apabila mereka semua telah masuk semuanya, maka pintu itu akan ditutup dan tidak akan ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali orang yang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Subhanallah, begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan orang yang berpuasa disediakan pintu khusus masuk surga yang diberi nama Ar-Royan tadi. Tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya selain orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sungguh merugi orang yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dan bertemu dengan bulan Ramadan namun tidak dimanfaatkan untuk berpuasa. Itu sangat rugi. Oleh karena itu, marilah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini kita dapat memaksimalkan dengan kebaikan
mulai dari membaca Al-Quran, memberi makan kepada orang yang lapar, menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang kotor, hingga melaksanakan ibadah saum Ramadan sebulan penuh. Teriring salam dari dan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, agar kita senantiasa dekat dalam lindungannya dan termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekilas 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukannya, sehingga kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.